Tahun Perjuangan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Musa, hamba Tuhan atau Evet Yehuwah itu telah wafat. Padahal bangsa Israel baru mencapai perbatasan sebelah timur tanah perjanjian, Kanaan. Dengan perkataan lain, mereka belum memasuki, apalagi menduduki tanah perjanjian. Lantas bagaimana? Tuhan berfirman kepada Yosua yang telah dipilih dan dipersiapkan sejak lama untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Berfirman kepada Yosua, Tuhan mulai dengan kata-kata, bersiaplah sekarang, atau bangunlah, dalam bahasa Ibrani. Seakan Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah, bangunlah, jangan larut dalam kesedihan, jangan tenggelam dalam kedukaan. Perjuangan belum usai, revolusi belum selesai. Musa sudah tiada. Sekarang engkaulah yang harus meneruskan kepemimpinannya. Bukankah engkau telah dipersiapkan sejak lama untuk menuntaskan perjuangan bangsamu? Bersiap untuk apa, saudara? Tuhan memerintahkan kepada Yosua, dan melalui Yosua seluruh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua 1 ayat 2. Mari kita perhatikan. Kanaan disebut sebagai negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ungkapan ini menekankan tindakan Tuhan. Tindakan memberikan sebuah negeri atau sebidang tanah kepada orang Israel. Tersirat, Tuhan mempunyai sebidang tanah, yakni Kanaan. Kemudian Tuhan memberikan tanah itu kepada orang Israel. Sekarang orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan menuju negeri atau tanah itu. Inilah indahnya, saudara. Tuhan yang empunya, Dia pula yang memberi. Namun umat harus berjuang untuk mendapatkannya. Kita tahu, saudara, Yosua dan orang Israel saat itu sedang berkemah di hamparan perbatasan timur luar Kanaan. Garis pembatasnya ialah sungai Yordan. Tuhan menyebutnya sungai Yordan ini Hayarden Haze, sebab orang Israel berkemah tidak jauh dari sungai Yordan. Seakan sungai itu melintas sebagai batas di depan mata mereka. Di satu sisi, garis pembatas merupakan perintah. Namun di sisi lain, garis pembatas adalah penghubung. Demikianlah hendaknya sungai Yordan bagi orang Israel.
Di satu sisi sungai itu merintangi mereka untuk memasuki Kanaan. Tapi pada saat yang sama, apabila terseberangi, sungai Yordan akan mengantarkan umat Allah ke tanah perjanjian. Jadi tergantung bagaimana memandangnya. Rentangan ataukah jembatan emas bagi umat Allah dan tiap-tiap orang percaya? Seharusnya rintangan adalah jembatan emas menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Allah untuk dicapai. Tuhan bukan sekedar memberikan perintah. Ia juga berjanji atau meneguhkan janjinya. Pertama, janji yang berkenaan dengan bangsa Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yosua 1 ayat 4. Mari kita perhatikan saudara. Sebelumnya Tuhan berkata-kata tentang negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sekarang ia menyungguhkan apa yang telah dikatakannya dengan menyatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pula Allah membingkainya dengan batas-batas yang jelas. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Intinya, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, kuberikan kepada kamu. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Di satu sisi saudara ada batas. Di sisi lain ada kepastian. Artinya kita boleh meyakini bahwa apa yang dijanjikan Allah untuk menjadi milik kita, niscaya akan menjadi milik kita. Dengan demikian, perjuangan atau jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi apa yang tidak diberikannya kepada kita bukanlah hak kita untuk memilikinya. Alangkah indahnya saudara, kita belajar mengimani, memperjuangkan, menikmati, dan mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah. Sekaligus belajar untuk merasa cukup, puas, ikhlas, sehingga kita tidak tergoda untuk menginginkan apalagi berebut apa yang tidak dikaruniakannya kepada kita. Kedua, saudara, adalah janji yang berkenaan dengan Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tersirat saudara,
memimpin orang Israel untuk mendapatkan tanah yang telah diberikan Tuhan. Merupakan amanat atau misi yang harus dilaksanakan Yosua sampai akhir hayatnya. Tapi toh Tuhan menjanjikan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Yosua 1 ayat 5a. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan Yosua dalam menunaikan tugas yang diamanatkan Allah kepadanya. Yosua yang sejak masa mudanya nyantrik kepada Musa, tentu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyertai Musa. Penyertaan Tuhan dinyatakannya melalui peristiwa-peristiwa mahadahsyat. Keluaran dari Mesir yang dilatar belakangi dengan tulah-tulah yang melanda negeri Mesir. Perjanjian Sinai dan mukjizat-mukjizat di sepanjang perjalanan melintasi padang gurun menuju batas timur luar tanah perjanjian. Tuhan menyertai Musa. Tuhan bersama-sama dengan Musa. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah orang Israel, umatnya. Tapi Tuhan bekerja di dalam dan melalui Musa, bahkan berkarya melampaui keterbatasan Musa sebagai manusia biasa. Sekarang Tuhan menjanjikan hal yang sama. Ia akan menyertai Yosua seperti ia telah menyertai Musa. Alangkah indahnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah memang telah memilih Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa atas umatnya? Bukankah itu menunjukkan bahwa kendati tugas memimpin orang Israel untuk memasuki dan menduduki tanah perjanjian sama beratnya dengan tugas Musa memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan dan memimpin mereka mengembara di padang gurun? Toh Tuhan juga akan bekerja di dalam dan melalui Yosua, bahkan melampaui keterbatasannya. Dengan ungkapan lain, Tuhan menjanjikan kepada Yosua, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Yosua 1 ayat 5b. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua berjuang sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan Yosua. Tuhan berdiri di pihak Yosua. Toh Tuhan tahu keterbatasan Yosua. Toh Tuhan tahu kekerasan hati orang Israel umatnya. Dan Tuhan juga tahu bangsa-bangsa penghuni Kanaan yang harus dihadapi Yosua bersama dengan orang Israel. Saudara, jika Tuhan tidak menelantarkan kita, tidak membiarkan kita sendirian, tidak meninggalkan kita, bukankah itu berarti tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam ketakutan dan keputusasaan? Jika Tuhan ada bersama dengan kita, adakah tantangan yang tidak bisa diatasi? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Janji-janji yang sangat indah, bukan? Tentu saja, saudara. Tapi bukan tanpa syarat. Toh Tuhan menuntut Yosua mengerjakan tanggung jawabnya. Tegas Tuhan mengingatkan Yosua, "Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah
kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekurang-kurangnya ada dua hal, saudara. Pertama, Yosua harus sadar betul posisi dan amanat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Yang kedua, Yosua harus sadar betul sasaran yang telah ditetapkan Tuhan sebagai visi yang harus dituju, diperjuangkannya. Negeri yang akan dimasuki dengan menyeberangi sungai Yordan dan yang akan diduduki melalui peperangan yang dahsyat dengan bangsa-bangsa Kanaan adalah negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pendeknya, saudara, Yosua harus benar-benar menyadari bahwa tugas yang diembannya dan sasaran yang ditujunya adalah suci. Ia bukan sekedar pemimpin politik dan panglima militer suatu bangsa. Ia bukan juga sekedar harus menjalankan penaklukan militer untuk menjayakan bangsanya. Tidak. Yosua harus insyaf betul bahwa ia melaksanakan misi suci, misi Allah sendiri. Karena itu, saudara, Tuhan menuntut dua hal dari Yosua. Yang pertama, Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dalam teks Ibrani kita membaca hasak wa emats ma'ot. Hasak wa emats ma'ot. Jadilah kuat dan benar-benar atau sungguh-sungguh berani. Dulu atas perintah Tuhan, mendiang Musa pernah mengatakan hal itu kepada Yosua. Perhatikanlah Ulangan 31 ayat 7 dan 23. Sekarang sampai 3 kali Tuhan mengatakannya. Perhatikan Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9. Kita dapat mencandra, saudara, maksud dan tujuan Tuhan. Ia mengerti bahwa hati Yosua masih gamang, kecut dan tawar hati, atau takut dan cemas, arats dan khatat. Arats, takut, khatat, cemas. Yosua 1 ayat 9. Betapa tidak. Betapa besar amanat atau misi yang diembannya, yakni memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan mendudukinya. Sangat manusiawi bila Yosua gamang, bahkan sangat gentar, mengingat keterbatasannya di satu sisi, serta kekerasan hati bangsanya Israel, dan kekuatan bangsa-bangsa Kanaan di sisi lain. Saudara, Tuhan mengerti kegamangan atau kegentaran Yosua. Tuhan tidak menampik sudut pandang manusiawi Yosua. Tapi Tuhan menghendaki agar Yosua juga memandang amanat atau misi yang diembannya dari sudut pandang ilahi. Tuhan yang memberikan amanat atau misinya kepada Yosua, Tuhan juga akan memampukannya untuk melaksanakan amanat atau misi itu dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan Tuhan,
Yosua akan dapat menunaikan amanat perjuangan hingga tuntas dengan sebaik-baiknya. Tuhan menghendaki Yosua meyakini bahwa Dia, Allah Israel, jauh lebih besar daripada tantangan-tantangan yang harus dihadapi Yosua. Apalagi Tuhan telah menegaskan kepada Yosua bahwa ia adalah sekutunya. Sebagaimana nyata dari kata-katanya, Tuhan Allahmu, Yahwa Eloheka, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Suatu pernyataan bahwa Tuhan adalah sekutu Yosua. Karena itu, al-ta'arots wa al-tekad, janganlah kecut dan tawar hati, atau janganlah takut dan cemas. Yang kedua, saudara, Tuhan menghendaki Yosua dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Yosua tidak boleh lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam teks Ibrani kita membaca, Lo yabu sefer hatora haze mipika. Jangan jauhkan kitab Taurat ini dari mulutmu. Tuhan menghendaki Yosua untuk tidak lalai membaca atau mendaraskan kitab Taurat. Yang dalam konteks sejarah Deuteronomis, kitab tersebut kita jumpai dalam Ulangan 12-26. Yosua harus merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Kita jadi teringat pada Mazmur 1 ayat 2. Dalam teks Ibrani kita membaca, Wahai kita bo yomam walaila. Terjemahan baru LAI menerjemahkan dengan indah, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi, Tuhan memerintahkan supaya Yosua tekun membaca atau mendaraskan kitab Taurat dan merenungkannya. Cekaos, Tuhan menghendaki agar Yosua benar-benar memahami firman-Nya. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ, saudara. Lebih jauh Tuhan menghendaki bahwa dengan tekun membaca dan merenungkan firman-Nya, Yosua akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dalam teks Ibrani kita membaca lema'an tishmor la'asyad kekal hakatuf bo, supaya engkau menjaga perbuatanmu sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Ungkapan senada pernah dikatakan oleh mendiang pemimpin besar Musa kepada bangsa Israel. Sampai 4 kali Musa mengatakannya. Perhatikanlah Ulangan 15 ayat 5, 28 ayat 1 dan 15, serta Ulangan 32 ayat 46. Kenyataan ini, saudara, menggarisbawahi bahwa setiap orang Israel harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang Tuhan mengatakannya kepada Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Prinsipnya sama. Baik pemimpin maupun yang dipimpin harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jelas, saudara,
Tuhan menghendaki agar Yosua berpedoman pada firman-Nya yang tertulis dalam kitab Taurat, dalam mengemban amanat atau misinya, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Basah kuyup dengan firman Tuhan. Sesungguhnya melaksanakan amanat atau misi dari Tuhan tidak mungkin tanpa berpedoman pada firman-Nya. Sehubungan dengan itu Tuhan berjanji, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam teks Ibrani kita membaca, Ki as tasliyah et terakeka wa as taskil. Maka sesungguhnya engkau akan membuat jalanmu berhasil dan engkau akan beruntung. Di antara kedua syarat yang dituntut Tuhan itu, saudara, terdapat hubungan yang sangat erat. Dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, Yosua akan dikuatkan. Dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, Yosua akan memiliki keberanian yang sungguh-sungguh. Dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, Yosua akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan dengan jalan itu, saudara, Tuhan akan menggenapi janjinya sebagai sekutu Yosua, yaitu menyertainya kemanapun ia pergi. Dan berkat penyertaan Tuhan, Yosua akan menjadi berhasil dalam mengemban amanat Tuhan dan beruntung dalam melaksanakan misi Tuhan. Tak lain dan tak bukan, saudara, itu berarti berhasil membawa masuk segenap bangsa Israel ke Kanaan, tanah perjanjian, dan bersama mereka memenangkan negeri perjanjian atau tanah perjanjian tersebut. Dengan perkataan lain, meraih apa yang telah dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah meninggalkan tahun 2024. Kita ada di awal tahun 2025. Adakah tanah perjanjian, yakni visi yang Allah taruh di hati kita, yang harus kita perjuangkan di sepanjang tahun 2025 ini? Saudara, gereja atau komunitas iman kita memiliki tanah perjanjian yang harus dicapai, yakni visi, cita-cita atau gambaran masa depannya. Visi GKMI Yogyakarta adalah menjadi komunitas Injil yang mantap secara spiritual dan berdampak secara sosial. Untuk itu kita menetapkan misi yang kita jabarkan dalam program-program tahunan. Baik program majelis jemaat yang terdiri dari gembala jemaat, para penatua dan para diaken, maupun program komisi-komisi. Di tahun 2025 ini, misi kita adalah merangkul, menguatkan, dan memberdayakan. Dengan bercancut, taliwondo, holopis, kuntul baris, kita akan melaksanakan misi ini. Mari kita kerjakan dengan keyakinan teguh akan penyertaan Allah. Mari kita lakukan dengan dengar-dengaran akan firman Allah yang oleh karya Roh Kudus akan menjadi hikmat, kekuatan, dan penghiburan kita.
di akhir tahun 2025 kelak, kita akan melihat betapa misi yang kita perjuangkan di sepanjang tahun semakin mendekatkan kita pada pencapaian visi kita bersama. GKI Yogyakarta sebagai komunitas Injili yang mantap secara spiritual dan berdampak secara sosial. Saat itu kita akan merayakan perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui kita, bahkan melampaui keterbatasan kita. Saudara masing-masing memiliki cita-cita atau kerinduan yang terdalam, yang berkenaan dengan keluarga, pekerjaan, studi, karier, atau teman hidup, atau yang berkenaan dengan pertumbuhan rohani, pelayanan, penginjilan pribadi, atau kerja-kerja kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Saudara, bawalah cita-cita atau kerinduan itu ke hadapan Allah Bapa kita. Mohon Allah menjernihkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara dapat melihat cita-cita atau kerinduan saudara dalam rencana Tuhan. Mohon Tuhan memurnikan dan meneguhkan motivasi saudara, sehingga saudara menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan tertinggi dari cita-cita atau kerinduan saudara. Itulah tanah perjanjian saudara. Mohon Tuhan menyertai, memberi kekuatan, dan memberkati saudara dalam perjuangan saudara. Jadikanlah firman Allah sebagai pedoman hidup saudara. Setialah membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Awali hari saudara dengan firman Tuhan. Akhiri hari saudara dengan firman Tuhan. Jalani sepanjang hari saudara dengan ketaatan pada firman Tuhan. Maka di akhir tahun 2025 kelak, saudara akan melihat hasil-hasil dari perjuangan saudara di sepanjang tahun ini. Hasil-hasil perjuangan yang semakin mendekatkan saudara pada tanah perjanjian saudara. Saat itu, saudara akan merayakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui saudara, bahkan melampaui keterbatasan saudara. Mari kita jadikan tahun 2025 ini sebagai tahun perjuangan. Annus Sertamen, tahun perjuangan. Tahun perjuangan kita. Ya, tahun perjuangan untuk mencapai visi. Tahun perjuangan yang kita tempuh dengan kuat hati dan berani, karena meyakini penyertaan Allah. Tahun perjuangan yang kita jalani dengan dengar-dengaran akan firman Allah. Tahun perjuangan yang akan membawa kita lebih dekat dengan visi kita. Tahun perjuangan yang diberkati Tuhan. Beatus Annus Sertaminis Nostri. Terpujilah Allah